Hai, what's up guys? Balik lagi, gue udah lama nggak buat video. Em, Minggu ini gue cuma trade 2 kali, dua-duanya USD. Eh, dan ini trade yang super duper interesting karena ini textbook trade. Gue tahu sekarang gue jelasin ini semua hindsight. Cuman gue udah call before the move happened in my group. Itu grup buat teman-teman gue aja sih, gue rela bantu. Cuman menurut gue belum siap jadi guru kayak gitu. Jadi maksudnya kayak kalau mau gue ajarin apa ya gue rela, cuman don't take my words for granted karena gue masih perlu banyak experience kayak gitu. Grup itu juga buat bahas-bahas sama teman-teman gue yang trade juga. Jadi pokoknya pertama, kalau gue selalu buka chart, gue selalu ke daily, gue top down analysis weekly, daily, 4 hour. Gue gak akan lakuin di video ini maksudnya. Lalu gue ke 1 hour, lalu gue nentuin bias gue. Di 1 hour, lihat ada low ini, support, maksudnya low, support, nggak peduli, mantul, naik, ini liquidity semua dimakan abis sama rally naik, mantul naik ini. Lalu gue tahu Euro USD akan kemungkinan akan rally. Kenapa? Karena Euro USD ranging, ya, ranging. Kalau misalnya nggak ranging, masih downtrend, gua nggak akan ambil long. Mungkin gua ambil long, cuman gua nggak akan lama-lama sih. Tapi ini juga nggak lama sih trade-nya. Pokoknya intinya itu nentuin bias. Jadi bias gua long itu kenapa? Karena low tadi support. Lalu di sini ada inefficiency 4 hour lebih jelas. Di sini gua nggak bisa gambar karena gua pakai height indikator dulu. Nanti gua mau show lo. Di sini ada inefficiency yang harus dites di 1 hour. Kelihatan lebih jelas ada inefficiency, supply zone, konsolidasi sebelum down big move, supply zone, lalu ada liquidity 1 2 3 sini. Gue gak akan jelasin liquidity, inefficiency, downward move, consolidation, sweep, semua gue gak akan jelasin karena itu strategi gue dan gue gak mau. Oke, jadi kita hari ini habis kita lihat rally ini, mantul dari support, kita lihat rally konsolidasi. Ini ada bisa yang ngomong kemungkinan orang-orang ngomong di bull flag, ya itulah. Gue nggak terlalu trade itu, gue cuma pakai itu ngebuat ngebantu. Lalu gue jump down to 15 minutes, langsung nyalain aja, cepret. Oke, jadi Asian session dia cuma ranging. Kenapa ranging? Karena di sini ada resistance, di sini ada support. Dia nggak nembus, dia cuma naik dikit, sekitar apa nih, 25 pips, 28 pips ya, sekitar segitu. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu dia nggak expand terlalu tinggi. Gue nggak akan jelasin kenapa, kalian backtest sendiri. Oke. Lalu gue lihat London Open. Gue trade selalu London Open, kadang London Open, New York Open gue kadang trade, atau London Close. Oke. Jadi London Open dia kayak gini, ini gue belum trade. Lalu dia expand ke atas. Bias gue bullish, expansion ini menandakan bahwa yang support bias gue, jadi gue makin yakin akan trade gue, maka gue akan cari long. Dan juga it happens during London Open. Oke. Lalu gue gambar ini di grup gue bilang dia akan turun nge-retest, makanya gue taruh limit di sini, stop loss di bawah sini, lalu baru rally up. Lalu turun ke 5 menit, nggak lama dia retest di sini, dia retest, lalu trigger order gue, stop loss di bawah sini, naik. Lalu gue bilang juga di grup gue, ini akan Asian Session Consolidation, lalu London Manipulation, lalu New York Retracement. New York Open Retracement, lalu expand. Gue bilang itu semua di grup sebelum semua ini terjadi. Kalian boleh join, cek story. Oke, tapi gue bukannya, ya gue rela membantu, tapi ingat gue belum siap jadi guru. Ini nggak close here ya. Ini ntar gue jelasin.
Lalu trade pertama gue ini. Lalu gue compound New York Open. Dia ini tuh apa sih yang bawah nih, yang kotak gue ini 1 hour demand zone. 1 hour demand zone. Lalu ini ada 15 minutes demand zone. Mungkin yang kalau kalian benar-benar perhatiin video gue, kenapa gue taruh yang ini stop lossnya di bawah demand zone, kenapa yang ini di bawah low? Itu ada kenapanya, skenario nya, probability-nya, mana yang works in favor atau enggak, itu kalian cari sendiri. Lalu yang unik adalah gue bilang, gue gambar garis ini, EQ needs to be respected. Gue gambar ini, lalu gue gambar panah kayak gini. Sebelum semua ini terjadi ya, gue gambar panah. Ada 2 skenario kayak gini, dia mantul naik atau dia langsung naik. Ini semua ada di grup gue. I'm not talking nonsense because of hindsight, oke? Lalu dia turun, EQ needs to be respected. Lihat seberapa cantik dia nge-trigger order gue dan garis yang gue buat. Oke, ini sebenarnya gue nggak taruh di sini sih, gue taruh 1,5 pips di atas. Di sini, ini order gue 18413 ya, di sini. Ini order gue. Lalu ini saat news 20.30. Ini 20.30, candle 20.31, efek news langsung naik. Gue bilang sebelum ini semua terjadi, yang menambah bias gue bilang di grup gue, kenapa bias gue long? Karena ini mana? Oh nih, money for banks. Nih. Gue bilang karena di sini ada inefficiency dan ini semua liquidity di sini. Situ money for banks. Gue bilang ini akan naik untuk nutupin ini dan nutupin ini. Tapi gue nggak bilang supply zone ini, nggak. Lalu selama 5 menit, habis dia rally naik, gue close ini gue. Kenapa? Karena dia udah nyentuh. Ini gue dilihat dulu biar lebih jelas. Udah nggak usah. Ini dia udah nyentuh inefficiency gue ya, 1 hour nih. Dia udah nyentuh. Kenapa gue nggak sebenarnya gue biasanya taruh di sini. BTW ini cuma 1%. Kenapa? Gara-gara ada news. Dan kenapa gue nggak taruh atas ini? Karena news. Kalau misalnya enggak, gue bakal taruh atas ini. News tuh kayak gitu. Harus ada risk yang kita ambil, risk lebih yang kita ambil. Kayak gitu. Jadi udah tambah 4R, easy. Yang order ini masih jalan ya, masih naik terus. Lalu, ketika dia udah fill the void, lalu sama nyentuh supply zone tadi, nih, lihat nih nyentuh. Lalu dia breakin market structure di 1 minute. Nih, ini kayak Wyckoff ya, kayak Wyckoff, accumulation, distribution, gitu lah. Ini dia konsolidasi turun, ini kayak Wyckoff. Lalu gue bilang gue akan close di sini. Kenapa? Karena ini udah breaking market structure, semua structure di kiri udah di filled, gak ada alasan gue untuk hold. Lalu cuman menurut gue pas saat itu satu structure, breaking market structure tuh nggak cukup. Lalu dia gue ambil long. Ini rada malam. Ini sebenarnya nggak riskan, agak riskan karena volume mulai menipis dan lain-lain. Ini 1% juga. Lalu dia naik. Gue bilang ini ada magnet. Gue entry pas di sini btw, pas di retest. Ini pas dia expand, nggak nyentuh magnet, nge-leave high. Ini menurut gue easy banget kayak gitu. Jadi makanya gue entry saat retest, stop loss di bawah low. Gue bilang magnet, high di test, sama magnet di test. Lalu gue bilang juga di grup, kalau magnet gue dikena, gue akan cut 50%, stop loss to break even. Tapi semuanya itu gue take profit di sini, sekitar sini. Kenapa? Karena gue mau main sekitar sini 0,5 R.
Ya 0,6 sih tadi gue dapetnya, jadi sekitar situlah. Kenapa gue alasannya bener-bener cuman gue mau main, karena ini trade yang lumayan riskan, gak bisa long last. Akhirnya bener dia went down. Selain itu, kenapa gue bullish? Daily ada supply zone, belum dites. Akhirnya udah ngetes, sekarang kita tinggal expect some downward expansion. Lalu di sini support, test. Ups. Oh, itu trade Euro JPY yang lumayan bagus, cuman gue gak akan show. Lihat 5,85. Bayangin kalau gue hold sampai sini. Loh ini 24R. Ya kayak gitu. Jadi itu aja. Ups, ini Euro JPY. Ya itu aja. Stop move tier nih enggak gue nggak stop. Gue taruh stop move tier yang ini tadinya, lalu pas dia turun, oke nggak ya turun di sini, lalu gue cut langsung di sini pas dia mantul, cut closed here di sekitar sini, berarti nih area ini, bukan di sini. Jadi daily supply zone udah dites. Now I'm expecting some downward expansion from USD. Itu aja bias gue. Tapi menurut gue belum siap ya. Perlu mungkin retracement lagi, manipulation lagi. Jadi itu aja videonya. So thank you for watching. Kalau mau join grup bahas-bahas trading sekaligus belajar, nanya-nanya dan lain-lain, boleh banget DM gue atau komen, atau gue nggak terlalu peduli apa itu. Nanya pertanyaan juga DM, komen atau apapun itu. So that's it. Makasih udah nonton.